Wika, kita kan ada rencana nih mau supervisi, mau observasi di kelasnya Wika. Rencananya di kelas berapa, Bu? Di kelas 8F. Di kelas 8F. Oke. Kan sebelumnya kita juga pernah berdiskusi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran sosial emosional. Udah jadi RPP-nya, Bu? Sudah, Bu. Ya. Ya. Oke. Ya, Bu. Nanti rencananya di kelas 8F hari Senin ya, Bu ya? Hari Senin, Bu Ika itu ingin atau tujuan pembelajarannya untuk besok itu apa? Untuk hari Senin materinya bab statistik, membahas tentang modus, median, dan mencari nilai rata-rata. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran hari Senin adalah untuk mencari nilai median, min, dan modus ya dari data statistik ya. Baik, Bu. Kemudian dari beberapa tahapan sebelumnya, pasti pernah ya disupervisi oleh kepala sekolah atau oleh wakil atau guru senior. Nah, menurut Bu Ika itu saya masuk ke kelas Bu Ika ingin diamati pada kompetensi apa? Yang ingin saya capai itu sebenarnya tentang keaktifan siswa, terutama untuk bagi siswa-siswa yang benar-benar pasif, yang tidak mau belajar, yang tidak mau berdiskusi, ataupun bahkan yang tidak mau menunjukkan kemampuan dia. Jadi areal kompetensi pengembangan yang ingin diamati adalah tentang kesiapan belajar siswa. Kemudian menurut Bu Ika sendiri, kira-kira strategi atau indikator pencapaiannya kalau ingin diamati tentang kesiapan belajar siswa itu apa ya, Bu? Kalau melihat personalnya, kayaknya kalau lihat personal dia itu anaknya pasif, kemungkinan akan dibentuk kelompok. Jadi biar membaur dari yang anaknya pasif bisa berkumpul dengan teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu materinya atau itu bagaimana cara langkah-langkah mencari. Jadi kelompok ya, Kelompok ya. Jadi dari yang biasa bisa membiasakan diri dengan kelompok yang udah terbiasa untuk aktif. Keren-keren. Mudah-mudahan ya besok kita amati dan ini jadi strategi yang baik ya, yang bisa menjadikan solusi bagi areal pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ika lihat ya. Sampai ketemu lagi Bu Ika. Oke, terima kasih. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Mudah-mudahan sampai jam terakhir kita diberikan kesehatan. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Sudah ditulis di buku absen? Oke, kita lanjut pelajaran kali ini. Lanjut ke materi bab ke-8 setelah belajar bab yang kemarin ya. Untuk bab 8 kita akan membahas tentang statistika. Udah pernah dengar statistika apa? Belum? Di SD? Belum sama sekali? Oke, kita akan belajar bagaimana statistika itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menganalisis data-data dari distribusi yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai rata-rata median, modus, dan sebaran data. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata median, modus, dan sebaran data. Peta konsep yang ada di buku paket kalian, kita akan pelajari statistika, yaitu dengan mempelajari pengukuran data. Dari pengukuran data dipecah menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Untuk pembahasan yang sekarang ini yaitu ukuran pemusatan data, min, median, modus. Ini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar.
ada diagram, membaca dan menganalisis data. Kalau kalian tahu, ini bentuknya apa? Kalau disebutkan, ini namanya diagram apa? Diagram lingkaran. Coba kalian amati, itu ada diagram lingkaran tentang komposisi penggunaan internet Indonesia. Coba silakan dipahami, jelas gambarnya? Oke. Simpulkan dengan melihat gambar seperti ini. Apa yang kalian simpulkan? Dari data yang ada ini, kalian bisa mengamati apa saja? Oke, Dela? Usia? Ya? Presentasi? Sama? Jumlah penduduk. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Dari gambar, di sebuah gambar, kalian bisa mengamati apa saja? Persentase, jumlah penduduk, ada lagi? Usia? Bisa? Karena di sini udah ada usianya, ya. Betul, berarti ini 55 ke atas. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Mari kita bahas. Dan hari ini Bu Ika sudah siapkan LK yang terjadi di lingkungan kelas kalian. Jadi saya mohon dikerjakan dengan cara kerjasama, tidak boleh egois dan harus saling berdiskusi. Ya, dipersilakan untuk bekerja tim. Oke. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lihat pada LK ada soal pertama. Oh, kelompok 1 dan kelompok 2 disuruh membuat daftar tinggi badan anggota kelompoknya. Saya pastikan untuk kelompok 1 ada di kelompoknya Andi, kelompok 2 ada di kelompoknya Ahmad, kelompok 3 ada di kelompoknya Aisyah, kelompok 4 ada di Rahmawati, kelompok 5 dan kelompok 6 ada di kelompoknya Dela, dan kelompok 6 ada di kelompoknya Zamzam. Jadi tolong untuk mengikuti sesuai dengan perintah yang ada di masing-masing LK. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 mengukur tinggi badan. Ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mengukur ukuran nomor sepatu. Ukuran sepatu ya. Kelompok 5 dan kelompok 6 berat badan ya. Jadi saling bekerja sama. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan 4, 5, 6 saling bekerja sama. Oke? Bisa dimulai ke diskusinya? Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanya. Bu Ika. Bu Ika, ini nama kelompoknya itu gimana? Sesuai yang ada di namanya. sini. Ya. Oke, terus habis itu untuk yang di titik-titik ini, kita isi apa? Berat badan ya? Berat badan. Oke. Berarti kelompok 5 berat badannya disebutkan satu persatu. Ya. Habis itu untuk yang nomor 1, satukan data dari pasangan berarti Di sini diurutkan. aja. 5 aja. Kan ini datanya ada 5. Tadi disebutin satu-satu. Dela berat badannya berapa, sekian-sekian. Nanti digabung dengan kelompok 6. Sesuai dengan 5 dan 6 buatlah daftar berat badan anggota. Iya. Kita data. Ini kan udah punya data. Nanti kelompok 6 juga punya data. Kita gabungkan. Jadi misalnya yang punya berat badan 60 kilo ada berapa orang? Ya, jadi penggabungan kelompoknya diambil frekuensinya berapa orang ini? 10 orang ya. Oke, makasih Bisa? Bu. Ada yang ditanyakan? Ini nama kita kan? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, kelompok 4 ditanya ukuran sepatunya siapa? Berapa? Misalnya Anita ukuran sepatunya 43. Misal. Nanti datanya ada 5 orang ini digabungin dengan kelompok 3. Ya. Ya. Sekar Ayu Rahmawati. Sesuai urutan
Gak apa-apa, di random juga nggak Oh, di masalah. random nggak apa-apa, ya. Nanti dikelompokkan. Jadi datanya berapa frekuensinya di kelompok 5? Kelompok 4 ada berapa? 5. Nanti di kelompok 3 ada 4. Berarti jumlah frekuensinya ada berapa? Berapa? 10, iya. Makasih. Iya. 4 sayang, 51 nggak ada ya? 51 langsung. 2, 4, 5, 6 gue. Udah. 10 kan? Iya. 2 ya. Oh iya 2. 46 kali 1. 2 ini ada 2 46 ya. Bukan ingin memastikan. Nah, boleh. Ada jam 4, 45, 46, 46, dari bawah. 47, 48, Dari belakang. Nah, dari pas. 3, Nah, 2, ini nilainya 3, lurus, badanmu lurus. Nah, 45 tambah 46 kan? 4, 45. Iya. lurus, badannya lurus. Nah. Tegak-tegak dong. Bener ya? Terus, Itu miring. 100, Aku tutup garis. 11, Tadi mana benar? Tadi aku pegang 161. 161. Silakan ditulis 161 perkiraan menggunakan penggaris. Ada lagi? 4. Ini kesimpulannya itu kita isi sama pengertian dari median modus atau dari hasil data ini? Kesimpulannya bisa diambil langsung dari nilainya ini dan penjelasannya di bawah. Oke, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Berarti median itu kan katakan kemarin. Itu median adalah nilai rata-rata Ada masalah? dari sebuah Udah ditutup? harus sama kata-kata kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi dari yaitu hasil kesimpulan yang di atas. Dari sekian kelompok, adakah kelompok yang sudah terselesaikan dengan tepat? Belum. Sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi? Oke. Median itu Adakah kelompok yang sudah selesai? Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5 dan kelompok 3. Oke, dari kelompok 5 dengan kelompok 3 ada yang berkenan untuk memaparkan di depan? Silakan.
Data terkecil dari data kali ini tuh berapa? Data terkecil dari data kita. Oke, jadi pertanyaannya itu tadi data terkecilnya itu berapa? Data terkecilnya itu adalah 43 kg. Masa udah doang. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi? Adakah yang masih bingung? Boleh ditanya. Sudah? Oke. Ada dong kalau data tertingginya itu berapa ya? Untuk data tertinggi, Iya. data tertinggi dari data berat badan kami adalah 51 kg. Sudah jelas? Jelas. Ada pertanyaan lain? Ya, langsung aja. Boleh minta tolong jelaskan arti dari kesimpulannya? Kesimpulannya, pengertian dari MEAN ya berarti ya? Pengertian dari MEAN adalah nilai rata-rata dari semua nilai dikalikan dengan frekuensi lalu dibagi dengan jumlah data. Jawab. Ada ditanyakan? Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 5. Hari ini belajar tentang statistik. Dari kegiatan yang kalian kerjakan yang di hadapan kalian berupa lembar kerja dan penggabungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maka kita dapat belajar tentang satu. Dalam mencari MEAN. Belajar tentang MEAN. Apa itu MEAN? Yang kedua, modus. Apa itu modus? Yang ketiga, media. Apa itu media? Oke, dapat dipahami 3 materi ini? Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang jangkauan, Jangkauan interkuartil, jangkauan interkuartil, kuartil bawah, kuartil kuartil tengah. Jangan lupa tetap belajar, ya. Tidak boleh malas, tetap dilakukan dengan tanggung jawab. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang berkelas. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Jangan lupa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tutup pembelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Riri. Ya, gimana nih? Tadi kita sudah sama-sama masuk ke kelasnya Bu Ika ya, di Iya. kelas 8F ya F. Bu. Observasi dan supervisi kelas gitu dengan saya bersama dengan Bu Ika di pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran tadi apa ya Bu? Tujuan pembelajaran pas lagi masuk itu untuk mengetahui seberapa jauh mereka itu siap untuk belajar. Jadi kesiapan mereka itu sampai di mana, menunjukkan dia itu aktif atau tidak, terutama di pelajaran yang dibahas kemarin yaitu statistik. Ya, tentang Iya. statistik ya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya statistik. Iya. Tadi itu menentukan apa Bu? Menentukan modus, rata-rata, dan median. Oh, modus, rata-rata, dan mediannya. Gimana nih? Kan kemarin kita udah pasca nih, udah pra nih ya. Hari ini kita pasca. Jadi waktu itu kan Bu Ika ingin saya mengamati pada kompetensi apa Bu? Kesiapan belajar. Ya, kesiapan belajar ya. Menurut Bu Ika gimana? Yang terjadi saat di kelas tadi seperti apa? Kalau untuk kesiapan belajar, alhamdulillah anak-anak semakin kesini semakin bagus, terutama kalau dibentuk dalam kelompok diskusi, dia bagus. Jadi dari yang tidak aktif digabung dengan yang aktif bisa membaur menjadi satu. Jadi yang anaknya bagus mensupport teman-temannya untuk lebih aktif lagi. Oh gitu ya. Perasaan Bu Ika gimana pada saat saya ada di dalam kelasnya Bu Ika? Awalnya canggung, tegang, karena diawasin oleh teman sendiri. Kan lama-kelamaan karena sering terjadinya supervisi di sekolah, menjadi
terbiasa dan enjoy karena bisa dilihat teman bagaimana cara kita mengajari dalam Iya, kelas. bisa sharing juga Iya. ya, karena kan ternyata yang dilakukan Bu Ika, oh boleh juga nih saya terapkan pada pembelajaran saya di kelas. Begitu juga nanti kalau Bu Ika masuk ke kelas Iya. saya seperti itu ya Bu ya. Jadi kemarin kan Bu Ika bilang bahwa ada strategi, ada langkah-langkah yang ingin dilaksanakan. Gimana Bu pas pelaksanaan tadi? Pas pelaksanaan strateginya dari yang kelas biasa, siswa biasa yang tidak aktif digabung menjadi satu dengan anak yang aktif. Di situ di dalamnya pasti ada salah satu siswa yang aktif. Nah, di situ mereka bisa membaur menjadi satu. Yang tidak aktif dia berusaha untuk menjadi bagaimana caranya supaya dia mengerti satu sama lainnya. Nah, contohnya si Zamzam. Nah, Dia itu tidak pernah tidak pernah maju dan nggak pernah mau kalau ditunjuk maju. Nah, pada saat pelaksanaan kemarin dia mau dengan senang hati gitu, dengan senang banget dia kalau disuruh siapa yang bisa, ya dia langsung maju. Nah, dari di situ dia mungkin mempunyai semangat dari teman-temannya saat menjelaskan kemarin. Dan untuk yang dominan, terutama untuk si Dela, dia kan anak paling pintar di kelas. Dia bisa membantu teman-teman di sekelilingnya, di kelompoknya terutama, dan dia tidak egois. Dia bisa menceritakan bagaimana kesimpulannya, bagaimana menceritakan langkah-langkahnya kepada teman-temannya dengan bahasa dia sendiri. Jadi Bu Ika gini, merasa puas apa enggak nih dengan Alhamdulillah dari kegiatan kemarin puas, dan mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya biar bagaimana caranya lebih nyaman lagi dengan anak-anak. Berarti kemarin kan kita pakai metode pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya. Nah, menurut Bu Ika tindak lanjutnya seperti apa nih pembelajaran ini diterapkan di kelas? Kedepannya mungkin akan diterapkan seperti kelompok begitu juga. Jadi merata. Jadi yang pinter nggak hanya kumpul dengan yang pinter, jadi harus membaur dengan teman-teman yang kurang aktif di situ. Jadi biar merata. Jadi pakai sistem tutor sebaya, mereka lebih nyaman sepertinya. Tadi Bu Ika bilang tutor sebaya ya, bagus ya, tutor sebaya dalam kelompok gitu ya. Jadi yang tadinya nggak aktif jadi merangsang dirinya untuk lebih aktif, dan yang tadinya terlalu aktif atau dia mendominasi, dia bisa mau berbagi dengan teman-teman. Oke, keren banget Bu Ika. Tadi juga saya mengamati Bu Ika bikin videonya dan bagus banget. Bisa jadi sharing buat saya juga. Terima kasih ya Bu Ika sudah mau dikunjungi kelasnya. Sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum.